Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 7. Kira-kira hari ini belajar apa ya? Coba perhatikan. Pada siang hari, kabel listrik tampak mengendor. Nah, apa ya kira-kira penyebabnya? Kebalikannya, pada malam hari, kabel listrik tampak mengkerut. Nah, kenapa? Kemudian ada lagi sambungan rel kereta api yang dibuat seranggang seperti ini. Kenapa ya? Baik, hal itu berkaitan dengan pelajaran hari ini, yaitu mengenai pemuaian ya. Baik, yuk kita bahas. Nah, ternyata perubahan benda akibat suhu, kemarin kan sudah bahas mengenai suhu ya. Ada pemuaian zat padat, cair, dan gas, serta karakteristik pemuaian zat gas dan zat cair. Coba di sini yang padat ya. Misalnya pemasangan roda besi pada roda pedati. Nah, ini dibuat seperti itu. Kemudian pemasangan kaca pada bingkainya. Nah, kan dibuat agak longgar ya. Pernah melihatnya mesti jelas. Nah, ini ada yang suka ini masak ya. Nah, misal dibuat dengan air yang penuh. Kira-kira kalau sudah mendidih gimana? Ya, dia akan tumpah. Terus ini kalau kalian mau membuat percobaan, misalnya ada air panas, kemudian ada botol, kalian di atasnya dikasih dengan balon. Kira-kira balonnya akan mengembang atau mengkepis? Nah, itu ya terkait dengan zat gas pemuaian zat gas ini. Mengapa ya airnya bisa tumpah? Nah, saat tadi kalian menggodok. Nah, karena ini terkait dengan pemuaian volume air. Nah, pemuaian sendiri itu apa toh? Nah, pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu zat. Nah, fenomena sebelumnya adalah salah satu contoh dari proses pemuaian zat cair. Nah, ketika air dipanaskan akan terjadi perpindahan panas ke panci, kemudian ke air. Akibat perpindahan panas tersebut akan menaikkan suhu air. Karena kenaikan suhu pada air tersebut menyebabkan terjadinya mual ya. Muai volume pada air yang menyebabkan air tumpah karena volume air berubah melebihi kapasitas volume panci tersebut. Nah, dia salah satu dari pemuaian volume air. Baik, kita lanjut. Kita bahas mengenai pemuaian zat padat. Yang pertama ya, ada muai panjang, luas, dan volume. Nah, pertama panjang. Nah, biasa kalau di sini ada rumus. Nah, ini ya. Pada pemuaian panjang, delta L sama dengan L0 kali alfa. Ini ya, dibaca alfa dikali delta T. Kemudian LT sama dengan L0 dikali, dalam kurung dulu ya, 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, ini kalau ada dalam kurung, kalian kalau mengerjakan ya utamakan di dalam kurung. LT itu panjang zat suhu ya. Kemudian L0 itu panjang mula-mula, alfa ya, ingat ini yang sering keluar. Alfa ini adalah koefisien muai panjang ya. Kemudian delta T perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini yaitu T2 dikurangi T1 ya. Atau suhu awal dikurangi suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, kemudian koefisien muai panjang di sini ada tabelnya ya. Ini masing-masing ada besi, kaca, nikel. Nah, ini semakin ke sini dia akan semakin kecil. Ini yang kecil ya, ini semakin besar. Kemudian muai luas. Nah, ini ada, kalau ini tadi alfa, kalau ini apa? Beta. Apa dibaca? Beta, yaitu rumusnya 2 kali alfa. Nah, kalau muai luas itu rumusnya ada delta A sama dengan A0 dikali beta kali delta T. Nah, AT sama dengan A0, sama ya, mirip rumusnya seperti muai panjang. AT sama dengan A0 dalam kurung 1 plus beta. Bedanya ini beta dikali delta T. Nah, beta ini koefisien muai luas karena ini kan berkaitan dengan luas. Itu ya. Beta, ingat ini bacanya beta. Satu lagi ada gamma. Gamma berarti 3 kali alfa ya. Jadi kata kuncinya harus tahu alfanya dulu berapa. Nah, ini dari tabel ini. Nah, itu ya. Rumusnya delta V sama dengan
V0 dikali gamma kali delta V. VT-nya sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gamma dikali delta T. Ini ya, ini keterangannya. Bedanya hanya gamma. Gamma itu koefisien muai volume. Nah, jadikan contoh pada muai padat ya. Tadi ada di jendela, kemudian adanya rel. Nah, pemuaian zat padat juga dimanfaatkan dalam pembuatan bimetal. Bi artinya apa? Bi? 2 ya. Nah, berarti terdiri dari 2 keping logam yang berbeda koefisien muai panjangnya yang dijadikan 1 ya. Nah, dengan cara dipaku, keliling, atau dilas. Nah, ketika bimetal dipanaskan atau didinginkan, bimetal tersebut akan melengkung karena perbedaan dari muai panjangnya ya. Dia akan mengalami pemuaian atau penyusutan. Nah, ini ingat kata kunci ini. Dipanaskan berarti akan melengkung ke arah koefisien muai panjang lebih kecil. Nah, berarti kalau panas ya ke arah yang lebih kecil. Coba perhatikan. Baja dan kuningan alfanya lebih besar mana, lebih kecil mana? Nah, baja jelas lebih kecil, nah, kan 11. Kalau kuningan lebih besar. Nah, kebalikannya kalau didinginkan, bimetal melengkung ke arah logam yang koefisiennya muai panjangnya lebih besar. Coba kalau ini kuningan dan baja dipanaskan, ingat panas itu kemana? Ke arah yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil baja atau kuningan? Ya, baja, berarti melengkungnya ke arah baja. Kebalikannya, kalau didinginkan, koefisiennya panjang itu akan lebih ke arah mana? Yang lebih besar. Nah, baja dan kuningan lebih besar mana? Kuningan ya, kan 19. Nah, sehingga lebih melengkung ke kuningan. Itu ya. Kemudian ini pada zat cair dan gas. Nah, ini sama seperti tadi. Kalau yang koefisien muai panjang juga ada tabelnya kalau ini. Nah, ini juga ada ya gamma pada koefisien muai volume cair. Nah, kalau gas juga. Kalau gas ini apa? Gamma ya, 3 kali alfa. Rumusnya sama seperti tadi. Nah, karakteristik pemuaian zat cair dan gas. Ya, pemuaian yang terjadi pada zat cair dan gas memiliki gejala ya. Dari pemuaian kedua zat itu antara lain kenaikan suhu, penambahan volume kecuali peristiwa anomali air dan adanya perubahan tekanan. Nah, contohnya pemuaian zat cair dan gas, peristiwa meletusnya ban sepeda saat terkena terik matahari ya kan. Nah, jika ban sepeda penuh ya berisi udara dipanaskan di terik matahari, suhunya akan naik sehingga volume dan tekanannya juga naik. Jika karet ban sepeda tidak bisa mengembang lagi, ban akan meletus. Nah, itu ya contohnya. Peristiwa dalam proses memasak air juga tadi sudah ya. Nah, itu juga pemuaian zat cair. Peristiwa yang terjadi pada balon udara dalam balon memuai dengan gejala kenaikan suhu dan perubahan tekanan. Itu contoh dari perubahan gas dan cair. Nah, biasanya dalam rumus ada contoh soal. Nah, sebuah benda terbuat dari baja memiliki panjangnya 1000 cm. Berapa pertambahan panjangnya? Nah, jika perubahan suhu dari diketahui 50 derajat Celcius. Nah, ini L1 ya, panjang awal mula-mula. Delta T-nya 50. Nah, ini alfa. Ingat ya, alfa itu koefisien muai. Nah, di sini coba ini kok bisa menjadi 12 kali 10 pangkat negatif 6. Coba dari di belakang koma itu ada berapa angka? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Nah, negatif ya, karena kan ada komanya. Yang ditanya adalah delta L atau perubahan suhunya atau perubahan panjangnya. L itu panjang ya. Nah, kita masuk ke rumus. L1 kali alfa kali delta T. Nah, tinggal dihitung. 1000 kali 12, 12.000 ya. Kali 50 sama dengan 60.000 ya. 600.000. 600.000. Nah, itu kan 6 kali 10 pangkat negatif 5. Negatif 5.
Ya, perhatikan di sini. Nah, ini kan 1000 kali 12 kali 50 kan sama dengan 600.000. 600.000 itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 5. Nah, ini kan ada 10 pangkat negatif 6. Nah, 10 pangkat negatif 6 ini ya udah tinggal dikurangi 5 min 6 kan negatif 1 sehingga hasilnya 6 kali 10 pangkat negatif 1 atau 0,6 cm. Itu pada contoh muai luas. Sekarang muai luas ya. Sekarang muai luas. Tadi yang panjang. Nah, diketahui A1-nya di sini ya. A1 itu luas mula-mula. Ini A1, kemudian ini suhu awal ya, suhu mula-mula, ini suhu akhir. Nah, delta T perubahannya adalah 90 kurangi 30 60. Koefisien muainya udah ada. Nah, nih. Itu sama dengan ingat. Nah, alfa ini kan pada luas ya. Ingat, rumusnya kan harus ada beta. Beta itu 2 kali alfa. 2 kali 12 ya 24 ya. 0,00024. Yang ditanya adalah A2 atau luas ya. Luasnya berapa perubahannya? Nah, ini tinggal dimasukkan. Nah, betanya 0,0024 dikali 60. Hasilnya 0,00144. Ditambah, ingat ini tinggal ditambah. Nah, ini yang sering salah, harus hati-hati ya. 1 tambah 0,00144 hasilnya 1,00144. Dikali 10 ya hasilnya 10,0144. Ya, itu pada luas. Kalau volume gimana? Ya, sama. Nah, diketahui. Ya, lagi-lagi mesti yang diketahui hanya koefisien muai panjang atau alfa. Ya udah, ini kan dicari gamma. Gamma pada volume ya 3 kali alfa, 3 kali 2 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, delta T-nya perubahan suhu yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal ya, hasilnya 50 derajat. Yang ditanya adalah V2 ya. Ya, V1-nya 1 liter. Tinggal dimasukkan ya. Gamanya sudah ada ya seperti tadi. Nah. Oke. Tinggal ditambah ini, jangan lupa ya. Biasanya ini yang sering salah dulu saya di kelas ini. 1 ditambah 0,003. Nah, itu kadang hasilnya ada yang 0,004 ya. Padahal kan nggak boleh. Matematikanya harus jalan. Nah, ketemu 1,003 liter. Tuh, kemudian ini juga sama ya, seperti tadi muai luas ya. Kalau ini kalian diminta untuk mencari koefisien muai panjang atau alfa. Ini ya, bisa gampang. Ya, sambil dipahami ya. Itu adalah contoh soal dari muai ya. Proses muai padat yaitu pemanasan logam batang bertambah panjang ya. Partikel-partikelnya bergerak, dipanaskan, gerakan partikel semakin cepat dan saling menumbuk. Di dekatnya jarak antar partikel itu semakin merenggang. Zat padat bertambah panjang. Ya, itu pada pemuaian zat padat. Kemudian kalau yang cair, misalnya kalian masak air mendidih dan airnya tumpah. Nah, muai volume zat cair. Nah, kemudian mendidih karena berbeda tergantung besar koefisien muai dari volume. Nah, kalau gas misalnya pada balon yang terkena sinar matahari, nah itu ya, dia akan meledak. Nah, ini percobaannya ya. Misalnya pada labu Erlenmeyer atau gelas ukur diisi zat cair kemudian dipanaskan. Ini dipanaskan. Nah, tinggi permukaan zat cair akan naik, bukti bahwa zat cair itu memuai. Nah, percobaan pemuai zat yang sering ini pada Munzenbrock ya. Nah, batang aluminium, tembaga dan besi pada Munzenbrock akan memuai ketika dipanaskan. Itu biasanya di kelas untuk percobaan. Nah, yang terakhir bahwa prinsip pemuaian dalam teknologi ada kabel listrik dan telepon. Kadang-kadang terlihat melengkung, kadang lurus ya. Kabelnya itu tadi yang awal pemasangan kaca itu juga diberi celah. Ya, tadi sudah dilihat pada awal, sambungan rel kereta api juga diberi celah. Dua lintasan jalan beton pada jembatan disambung dengan batang-batang baja yang diberi celah di antaranya. Kemudian sebuah gelung atau loop didesain
di dalam pipa besi. Nah, galung tersebut dibuat fleksibel sehingga memungkinkan pipa untuk memuai dan menyusut tanpa membengkokkan pipa. Diameter ban besi dibuat sedikit lebih kecil dibandingkan diameter roda besi. Kemudian bimetal tadi juga sudah dibahas. Itu tadi contoh-contoh dari penerapan pemuaian ya. Ternyata banyak sekali. Ya. Kita belajar fisika ternyata ya ada manfaatnya ya. Harus tahu ternyata kita punya jendela dibuat celah. Ternyata itu tujuannya toh. Nah, itu harus tahu ya. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.